dari dulu Bu ya. Gue ngantri nih untuk nanya nih. Gimana sih Pak? Gimana? Apa pertanyaannya tadi? Nggak jelas Bapak ini. Ya gimana Pak? Yang mana? Gue nungguin dari tadi. Iya, kamu nunggu apa? Ya sudahlah ya, nggak jelas Bapak ini. Komunikasinya nggak lancar. Terus gimana ini Bu? Dilanjut apa Iya, gimana Pak. nih Bu? Apa? Mohon izin Bang Suma, selaku Iya, guru iya. saya mohon izin. Biasa aja Bang. Ya, gimana? Karena sudah tidak bisa dipungkiri Bu, ini Alkitab Ibu sendiri yang bilang sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Nah Ini iya, mengaku sendiri loh Bu. nah Seperti iya. apa? Emang kenapa? Bapak mah egois. Bingung. Bapak mah egois. Kan saya sudah bilang Pak, Alkitab itu Pak menyatakan kehidupan orang yang berdosa itu bagaimana, mulai dari hidup hingga matinya itu bagaimana. Nah, kehidupan orang yang tidak berdosa juga mulai dari hidup hingga akhirnya itu bagaimana. Itulah Alkitab Pak. Sehingga manusia yang punya otak, punya pemikiran yang sehat akan mengetahui mana yang harus ia tiru. Apakah orang yang berdosa atau orang yang tidak berdosa. Itu menurut pemahaman kami Kristen Pak. Jadi Aku boleh saya tanggapi? Yesus kan, nah sebentar Pak Jumat, sebentar lagi ya. Jadi gini, ya orang berdosa zaman dulu mengikuti roh-roh dunia ini. Tetapi ketika dia sudah bertobat, roh Allah ada padanya. Begitu aja Pak. Masalahnya di mana? Ya. Oke, silakan Bang Suma, silakan Masalahnya untuk di mana menanggapi Bang masalahnya? Suma. Saya mau ini dulu Bang Suma. Mau Iya. ngulik-ngulik ini Alkitab. Iya, baik. Di dalam kitab yang teman-teman Kristen pegang itu sekarang ada perintahnya gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian dirimu. Artinya bahwasanya ketika Yesus sendiri berkata, dialah firman yang menyampaikan firman. Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan, firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, kemudian di dalam Keluaran 23:1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, saya mendengarkan dari teman-teman, dari Bu Uti dengan teman yang satu menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu bukan dari firman Tuhan, tapi perkataan Paulus gitu. Sementara yang harus dipercaya itu adalah Tuhan, bukan perkataan manusia yang menuliskan apa yang dia inginkan sesuai dengan seleranya sendiri. Ya. Dan yang terpenting kemudian, sedikit lagi Bu, 10 detik. Dan yang terpenting kemudian adalah yang akan menjadi hakim kelak nanti di akhir zaman adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Gimana tuh? Silakan. Di mana suaranya Paulus menjadi hakim dan apa bedanya suara Paulus dengan suara Tuhan? Kenapa bisa sama suara Paulus dan suara Tuhan yang bisa menghakimi? Dulu ya Pak Silvan. Sebentar ya Pak Juma. Pak Juma. Iya, silakan. Ya sebentar. Dengan Pak Silvan ya. Silakan. Ya lanjut Pak Silvan ya. Iya. Baik. Saya mengartikan ada dua kuasa di sini. Kenapa bisa Zuma samakan suara-suaranya Paulus yang didengar sebagai yang lebih berkuasa daripada Tuhan sendiri? Bagaimana Anda bisa salah membaca itu? Jadi gini Pak. Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44, Yesus jelas mengindikasikan di antara Bani Israel ada yang menjadikan iblis itu sebagai bapaknya. Oleh karena itulah kemudian saya melihat, ya sebagai muslim saya melihat bahwasanya di dalam tubuh pengajaran Yesus itu akan muncul seorang bapak yang dituhankan, yang dianggap sebagai junjungan, yang mana junjungan tersebut itu justru mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Contoh seperti yang saya jadikan sebagai standar tadi, Yohanes 12 nomor 48 Pak. Perkataan Yesuslah yang kemudian yang akan menjadi hakim, bukan perkataan Paulus. Nah kita lihat di dalam Yesus mengatakan tentang hukum-hukum Tuhan, Lukas
16 nomor 17, dia katakan gini, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Berat itu, Pak. Sedangkan Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus di tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Torah dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang yang mana yang akan menjadi hakim nanti? Perkataan Yesus yang tadi atau perkataan Paulus yang muncul belakangan? Silakan, Pak. Pengertiannya apa gitu loh? Kok bisa bercampur tadi ada orang menuhankan, ada sesembahan lain. Begini loh Zuma. Siapa yang mengikuti iblis, iblislah yang menjadi bapaknya. Jadi siapa yang mengikuti Yesus, ya dialah yang menjadi bapaknya gitu loh. Jadi ada kebebasan, silakan memilih siapa yang menjadi Tuhanmu, bukan karena ada sesembahan lain gitu loh. Karena seseorang manusia yang tidak patuh, apapun Israel yang disebutkan atau siapapun, selagi dia bersekutu dengan iblis, ya iblis yang menjadi bapaknya, bukan berarti menjadi ada sesembahan dua. Segitu dulu, kira-kira mengerti nggak Zuma? Ya, jadi gini Bang, begini. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu menurut Yesus. Menurut Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Keluaran 23 nomor 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, sekarang ini ada dua pengajaran yang tabrakan, Mbak. Yang satu, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Yang satu mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Begini. Ini berat, Pak. Ini berat Zuma. Ada satu Ya, premis silakan. yang kedua Anda itu tentulah nggak cocok. Gini loh, ya. Gini Bang, Tidak ada yang membatalkan hukum Taurat dengan ada kejadian Yesus disalib. Anda harus buktikan dulu premis itu, di mana ada kejadian itu. Sementara kalau tadi kita bilang Yesus tidak akan pernah membatalkan hukum Taurat gitu loh. Pernyataan Paulus tidak ada yang salah di situ gitu loh. Jadi harus bedakan dua kejadian di situ. Yang premis Anda yang kedua itu absurd atau ambigu. Apa hubungannya Gitu ya, Pak, ya? Yesus mati dengan membatalkan hukum Taurat? Saya jadi heran. Tolong jelaskan dulu itu. Iya, Gimana baik, hubungannya? baik. Cuma Silakan Ya. keluar memperbaiki Silakan. keluarga. menurut saya seperti begini itu Putus Pak. bro, suaranya bro. Waduh, parah ini. Putus-putus ya. Iya, dekatkan aja ke mic, dimodulir lebih kuat coba. Ini Pak, bagaimana Pak? Ya dicoba nanti kita konfirm. Menurut saya itu begini Pak, perkataan Paulus, kematian Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Itu maksudnya Pak, siapa yang menerima Yesus, menerima darah Yesus, ya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun dia dulunya berdosa, itu sudah tidak berdosa. Makanya hukum Taurat sama dia, walaupun disidang sesuai dengan hukum Taurat, dia sudah tidak melanggar hukum Taurat, ya kan? Jadi siapa yang tidak menerima darah Yesus, siapa yang tidak mau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hukum Taurat dibuat sebagai undang-undang. Apakah Anda melanggar hukum Taurat? Nah, Anda melanggar. Apakah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, Anda tidak terima. Maka hukum Taurat apa yang dikatakan? Jika kamu membunuh, apa hukumnya? Di hukum Taurat ada. Jadi itu istilahnya, makanya di Alkitab cuma ada dikatakan timbangan apa yang Anda gunakan di dunia, itulah yang akan digunakan di surga. Jadi kita ambil seperti itu. Jadi istilahnya Suaranya Yesus putus-putus Pak, suaranya putus-putus. Iya, kok aneh. Oh. Tapi lanjut aja, coba lebih modulir aja bro. Oke, saya coba lagi ya. Alkitab mengatakan
timbangan apa ataupun ukuran apa yang Anda gunakan ya di dunia, itulah yang akan digunakan di surga ataupun di akhirat nanti. Itu makanya dibilang, itu makanya dikatakan lagi, apa yang kau tabur itu yang kau tuai di surga. Itu dikatakan. Jadi Yesus itu istilahnya di timbangan dunia. Karena kan kita mengatakan apa yang kita timbangkan di dunia itu akan ditimbangkan di surga. Seperti apa timbanganmu di dunia, seperti itulah timbangan di surga. Jadi Yesus itu backing kami dan di surga waktu akhir zaman, waktu pengadilan nanti di akhir dunia ini, Pak. Jadi waktu kita menerima darah Yesus, ya, walaupun dosa kita semerah krimiji akan diputihkan seperti salju, Pak. Ya, kalau kita menerima darah Yesus sebagai pengampunan dosa. Tapi kalau kita tidak menerima darah Yesus sebagai pengampunan dosa dan tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak ada backingnya, Pak. Makanya dibilang di Alkitab, apa yang kau lakukan di dunia itu akan kau tuai nanti. Jadi nggak ada istilah kalau seandainya Bapak mati, Ya. waktu Bapak hidup, waktu Bapak hidup, Bapak melakukan dosa, sesudah Bapak mati di ya. nggak guna sama sekali, Pak. Kenapa? Karena kalau begitu, mending saya lakukan dosa aja, Pak, dari sekarang, Pak. Nanti saya, ya anak-anak saya doa, saya bisa masuk surga, Pak. Bukan begitulah. Ya, Yesuslah, darah Yesuslah yang apa namanya, sebagai istilahnya ampul untuk menutupin dosa, ya, untuk menutupi segala kekurangan. Darah Yesuslah. Putus ya suara Jadi, Pak ini ya. Iya, saya tanggapi Ya. dulu Pak, mutar-mutar Sebaiknya Pak. dicari posisi dulu, Pak, Dibolak-balik memperbaiki aja itu keluarga. perkataan. Susah itunya terima Iya, saya suara. tanggapi Pak ya. Di dalam kitabnya Bani Israel Pak jelas dikatakan Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Yang Bapak praktekkan ini adalah saksi kebohongan, Pak. Yesus itu tidak pernah mengajarkan apa yang Anda sampaikan barusan. Yesus mengatakan tentang penghapusan dosa. Bertaubat, Pak. Bertaubat, kata Yesus. Tentang persembahan darah, Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 agar mempersembahkan darah seperti persembahan Musa. Musa tidak mempersembahkan darah manusia. Lalu kemudian yang menjadi hakim yang Anda katakan tadi, Yesus menjadi pembela Anda. Saya katakan sekali lagi, kitab Anda sendiri mengatakan bahwasanya Yesus menghakimi berdasarkan perkataan yang pernah Yesus lontarkan. Nah, kalau misalnya Anda ditanyai oleh Yesus nanti, siapa yang mengatakan dan mengajarkan kepadamu berita bohong bahwa aku telah membatalkan hukum Taurat? Apa jawaban Bapak? Sementara Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Jangan kau menyangka aku datang menghilangkan. Aku datang menggenapi. Menggenapi itu melengkapi, menyempurnakan, bukan menghilangkan. Sementara yang dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia dan juga Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama segala ketetapan yang ada di dalamnya. Sementara Tuhan, Pak, di dalam kitabnya Bani Israel, ini bukan saya ngadi-ngadi atau saya ngarang-ngarang, karena saya juga belajar. 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, segala perintah, segala peraturan, dan segala ketentuannya, seperti yang tertulis dalam kitab Musa, supaya kamu beruntung. Ini firman Tuhan, Pak.
Tapi Bapak lebih percaya kepada hal-hal yang disebarluaskan berdasarkan kebohongan. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Tadi Pak, Kan gitu, Pak Pak. Juma, ya bentar Silakan. ya Pak Juma tadi 21 3 menit, saya di 24 ya. Jadi begini, Pak Juma ini hanya comot-comot ayat ya. Pak Juma comot-comot ayat, menarasikannya, lalu jadilah pengajaran baru sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Anda yang harus memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus, lalu Isa hanyalah seorang nabi seperti yang tertulis di kitab Anda, ya kan? Anda harus membuktikan bahwa kitab Anda itu betul, bahwa Isa itu adalah seorang nabi yang Anda paksa-paksakan menjadi Yesus ya. Tetapi cara Anda ini, Pak Juma, cara Anda ini terlalu frugal gitu loh. Frugal gitu loh. Ya terlalu kelihatan Terlalu banget ringkas, bohongnya iya. gitu, tepu-tepunya gitu ya. Nih saya akan bacakan sendiri ya. Yesus tidak mengajarkan bahwa keselamatan berasal adalah dari hukum Taurat ya. Pengajaran Yesus, bahkan pengajaran semua rasul-rasul di tempat kami mengatakan hal yang sama, termasuk Rasul Paulus. Adapun ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya ya. Menggenapi apa yang Yesus genapi di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, ya kan? Menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang sedang digenapi oleh Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang Yesus maksud ketika dia mati di kayu salib. Kata terakhir yang dia katakan, sudah genap ya. Dulu itu bukan yang aslinya tuh sudah genap ya, sekarang dikatakan sudah selesai. Genaplah semua yang tertulis tentang dia ya. Di dalam Markus 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit lagi pada sesudah 3 hari. Ini yang sedang Yesus mengatakan. Dia menggenapi semua yang tertulis nubuat-nubuat di dalam kitab Perjanjian Lama tentang darahnya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, perkataan Yesus sendiri ya, dia tidak menyuruh kami untuk menyembah Bapa lalu hukum Taurat. Oh tidak ya, Anda sendiri tidak tahu apa itu hukum Taurat, karena di Muslim hukum Taurat itu tidak dikenal. Ya, bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad ada pada masa Musa. Itu artinya tidak tahu apa-apa tentang kronologis hukum Taurat itu gitu loh ya. Nah, di sini ya dikatakan ya, Yohanes 6 ayat 27, ini perkataan Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah Yesus ya, yang disahkan oleh Bapa dengan materainya. Nah itu kan, Yohanes 6 ayat 40, mari saya bacakan ya. Tadi Bapak 4 menit ya, Yohanes 6 ayat 40. Ya, di sini dikatakan sebentar. Nih, ya saya buka pelan. Kalau buka ayat agak lama ya. Nih. Yohanes 6 ayat 40. Nih, saya bacakan ya. Ayatnya 40 mana? Ini 52, 32. Kecil sekali hurufnya ya. Nih ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, Elohim menghendaki semua orang untuk percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus itulah pemberi kehidupan yang kekal. Ya, jadi hidup yang kekal ada pada diri Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah karya dari Elohim Bapa yang mengutus anaknya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ya, ini pengajaran dari Yesus. Ya, pengajaran dari ini lagi ya, di dalam Yohanes 6 ayat 54. Mari kita baca lagi ya. Di situ tadi ada nih ya, ayat yang 54 dikatakan ya, banyak sekali Pak, banyak sekali
yang Anda umpet-umpetin, lalu Anda ambil narasi yang Anda mau sambung-sambungkan sesuai dengan ajaran Anda yang menyesatkan agama orang lain, ya kan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Lah, ini dia. Yesus pemberi hidup yang kekal, ya. Banyak sekali ayat yang mengatakan keselamatan tidak ada di dalam kolong langit manapun juga selain daripada Dia, ya. Kata Rasul Petrus, ya. Dikatakan gini, ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, ya. Jadi Anda ngawur, Pak. Sekarang pertanyaan saya, apa urusannya keislaman dengan hukum Taurat? Saya mau tanya, apa urusannya, apa sangkutnya, apa doktrinnya, dari mana Anda bicara tentang hukum Taurat memberat-beratkan sedangkan nggak ada hubungannya dengan keislaman hukum Taurat itu, oke? Ya, silakan. Baik. Jadi betul kata Ibu Uti, tidak ada hubungannya antara hukum Taurat dengan Islam. Jadi kalau hari ini umat Islam tidak menjalankan Taurat, lah memang nggak ada hubungannya. Yang jadi masalah itu adalah Kristen. Karena Kristen mengaku berasal dari Yahudi. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, lo rasak, jangan engkau membunuh. Itu perintah dalam hukum Taurat. Orang Kristen harus ikuti itu. Sehingga kalau orang Kristen mengikuti perintah Tuhan, lo razak, jangan membunuh, maka orang Kristen kudu jangan percaya pembunuhan terhadap anak Maria. Tapi faktanya Kristen berdiri dari sana. Sertifikasi konsep ketuhanan Kristen itu diasaskan atas kematian anak manusia di atas tiang salib. Bertentangan enggak dengan perintah Torah? Jauh sangat bertentangan. Kalau Islam wajar, karena Torah itu memang untuk Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Ini yang harus Anda selesaikan permasalahannya. Kalau Anda mengatakan saya comot, saya nggak comot. Anda yang menabrak isi kitab Anda sendiri. Yang Anda suka, itu yang Anda pakai. Yang bertentangan, itu yang Anda tidak pakai. Itulah yang saya gunakan. Dan Anda katakan saya comot-comot. Kan perintahnya jangan membunuh. Berarti tidak ada aspek yang membenarkan pembunuhan terhadap diri Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya tentang penyaliban. Tuhan mati, bangkit, jadi Tuhan. Orang Yahudi nggak percaya. Orang yang empunya Torah tidak percaya. Yang percaya adalah orang Roma, orang Yunani. Lalu konsep itu dijadikan sebagai agama resmi, disebarkan ke seluruh dunia dengan kekuatan propaganda, masuk ke Indonesia melalui Belanda dan Portugis dan seterusnya. Dan itu Anda aminkan sekarang. Yohanes 6 nomor 40, betul yang Anda baca. Sebab inilah kehendak Bapakku. Bapak di sini Tuhan. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Makanya umat Islam itu dijamin masuk surga. Umat Islam itu dijamin hidup kekal. Kenapa? Percaya kepada utusan Tuhan yang bernama Yesus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kalau dirinya hanya utusan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada utusan, maka orang itu akan selamat, hidup kekal. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak, dalam hal ini orang yang saleh, orang yang intim, orang yang dekat terhadap Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. Seperti apa sabar Bu, sabar. Seperti apa Yesus itu kemudian memberikan legitimasi pembangkitan? Kembali kepada Yohanes 12 nomor 48. Perkataanku lah
yang udah. akan menjadi hakim kelak. Jadi perkataan Yesus lah yang akan menjadi hakim, bukan perkataan gereja. Makanya Tuhan mengatakan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Ibu Uti sedang mengabarkan kabar bohong. Silakan. Bu Uti minta dua pertanggungjawaban dulu dia statement. Ya, jadi jelas ya. Tadi Pak Juma mengatakan mereka tidak mempunyai apa itu, tidak tahu, tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat ya sama sekali. Jadi mulai sekarang tidak ada hak Anda, tidak ada kewajiban Anda, karena Anda sendiri tidak punya doktrin untuk mempercayai hukum Taurat. Jadi jangan maksa-maksakan soal hukum Taurat kepada kami. Nggak ada hubungannya dengan Anda ya, karena yang tertulis di dalam Al-Quran itu bukanlah hukum Taurat. Semua yang dilakukan oleh Nabi Anda menentang semua, dilanggar semua oleh Nabi Anda ya, mengenai hukum Taurat itu ya. Kita akan bahas itu ya, semua hukum Taurat dilanggar semua oleh Nabi Anda. Jadi memang tidak ada hubungannya hukum Taurat dengan Anda. Lalu Anda menggadang-gadangkan ya bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama jangan membunuh ya, jangan membunuh. Nah ini kan penyelewengan yang besar-besaran. Orang Yahudi kata Anda ya tidak mau menerima ya, dan konsep. Yesus. Halo, ya orang Yahudi sama sekali tidak menerima konsep seperti ini. Oh maaf, gitu kan? Ya orang Yahudi nih, mari kita melihat orang Yahudi yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Bukan Yahudi teman Anda, Pak Juma ya. Kalau Yahudi teman Anda yang seperti yang sekongkau-kongkau dengan Anda itu ya satu iman, satu tujuan, satu penyesatan, satu penyelewengan, ya kan? Yahudi yang mana dulu yang Anda maksudkan, gitu kan? Yahudi yang KW-KW, ya itu urusan Anda. Bermain dengan orang KW-KW, akhirnya nyesatlah kamu ya. Orang Yahudi ya, bahkan loh sebentar saya belum, siapa sini ya, orang Yahudi Bapak tadi di 31, saya di 34 tuh ya. Orang Yahudi di dalam kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dan para rasul itu adalah orang Yahudi yang menyatakan betul apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Yesuslah yang menggenapinya sesuai dengan pengakuan daripada Yesus sendiri. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya ya. Ini yang orang Yahudi yang ada di dalam kitab kami, bukan Yahudi KW-KW gadang-gadangan Anda itu, gitu kan? Nih, Yesus mengatakan ya, hai orang-orang Israel. Ini dia ngomong kepada ini Rasul Petrus ya. Ngomong kepada orang-orang Yahudi ya, yang tahu bahwa Mesias itu akan menanggung kutuk dosa mereka sesuai dengan nubuat-nubuat yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lamanya. Hai orang-orang Yahudi, dengarlah perkataan ini ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Nah itu ya, orang Yahudi, orang Israel di masa Perjanjian Lama tahu semua ya, ada Mesias yang akan menebus dosa mereka, ada Mesias yang akan datang membebaskan mereka dari segala kutuk hukum Taurat mereka. Oke? Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Elohim melalui maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Elohim membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut ya. Jadi Petrus memberitahukan bahwa yang dimaksud di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah Yesus. Dan di sini kamu membaca 3.000 orang bertobat ya. Inilah Yahudi yang dimaksudkan di situ, bukan Yahudi KW-KW buatan Anda gitu kan. Nah, satu lagi sebelum saya ini ya. Orang Yahudi di dalam apa tadi Anda mengatakan bahwa hidup yang kekal di dalam Yohanes 6 ayat 40 adalah percaya kepada anak sebagai utusan. Maaf ya, yang memberikan hidup yang kekal. Sekali lagi Rasul Petrus mengatakan tidak ada di bawah kolong langit ini selain dalam nama dia ya. Sekali lagi ya, kamu nggak boleh menyesatkan ya, nggak boleh lagi Pak Juma. Tobat ya, sekali lagi bilang gini ya, dikatakan gini ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, oke, sekarang apa hubungannya kamu dengan orang, dengan ahli Taurat? Apa sih dengan hukum Taurat? Apa sih hubungannya? Ngapain sih repot-repot ngurusin hukum Taurat gitu? Ya. Sudah, Bu. Ya, silakan Pak Silvan. Oke. Ya. Iya, Ibu, enggak, saya saya hanya tanggapi. titip dua statement Zuma aja tadi. Apa hubungannya dengan Yesus, Zuma? Zuma, jangan ngerusak-rusak acara agama Anda. Tidak pernah ada statement Anda tadi menyatakan menyembah Yesus itu di mana. Kami tidak pernah tahu kalau ada Islam menyembah Yesus gitu loh. Bu, Bagaimana saya itu? mohon izin sebentar. Ya, silakan, Sudah, Bu silakan. Uti ya? Ya, Bu Uti sudah ya? silakan. Ya, Nah, Ya, sudah. Bu Uti tadi kan bilang bahwasanya Yesus yang akan menebus segala dosanya. Di kitab Ibu sendiri aja menjelaskan Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berarti utusan, Bu. Udah, ini tidak bisa dipungkiri lagi. Aduh, Seperti itu. kasus lama ini. Loh, kok bisa kasus lama? Di sini sudah jelas-jelas sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Aduh, Kan gitu. urusan lagi. Gak maju ini diskusinya. Itu udah lama tuh bro. Kamu kayak diskusi. Udah, tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, dari tadi juga saya sudah terangkan masih aja ini dunia kita ini. Gak maju Oke. maju diskusinya. Tadi muter-muter Izin. juga, Om. Kan begitu. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kan gitu ya. Aduh. Iya, mereka ini memang penyebar berita bohong. Yesus itu utusan, tapi mereka Jangan sangkal. bilang-bilang utusan. Udah lama Kang. Udah banyak kami jawab tentang Yesus utusan. itu utusan, Bang. Yesus itu utusan. Kalian yang merubahnya menjadi Tuhan. Jadi gini, Yesus ketika bersoal jawab dengan orang-orang asli muridnya, bukan penyusup, di dalam Matius 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen ya, bukan kepada umat berkulub. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, saya ulang, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ini yang teman-teman alami sekarang. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Ini yang sedang Anda praktekkan sekarang. Anda mengaku sebagai praktisi Taurat, tapi Anda tidak menjalankan Taurat. Anda mengaku sebagai agama yang berakar dari Yahudi, tapi Anda meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Yang Anda lakukan itu adalah hukum-hukum manusia. Makanya saya katakan kepada saudara tadi, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada orang-orang yang mengabarkan seakan-akan itu adalah kebenaran. Kenapa? Tolak ukurnya Yohanes 12 nomor 48 perkataan Yesus. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku. Nah sekarang, kalau Anda tidak menerima perkataan Yesus, maka wajar Anda menjadi Kristen. Karena perkataan Yesus itu jelas. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu hilang, dibatalkan. Berarti Yesus memproklamirkan tentang kekekalan hukum Taurat. Jangan engkau membunuh. Artinya apa? Jangan kau melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Lo rasak itu perintah, Pak. Keluaran 20 nomor 13. Jangan kau membunuh. Tapi apa yang terjadi di Kristen? Dengan dibunuhnya Yesus, maka orang-orang Kristen mengaku telah ditebus dari dosa. Ini adalah satu ajaran yang sangat kontradiksi. Saya tidak comot-comot ayat, Andalah yang kemudian melawan daripada data yang Yesus, yang kitab Anda ajarkan. Yesus dengan jelas mengatakan itu, bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus di dalam kitab Anda, Lukas 16 nomor 17, apa ini, 19, Matius 19 nomor 17, dia katakan, untuk memperoleh hidup maka taatilah segala perintah Tuhan. Nah, seperti apa mentaati segala perintah Tuhan? Yang saya katakan tadi, Pak. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Elohim, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala jalan yang kau tuju. Itu kuncinya.
Kalau mau beruntung, mau memperoleh hidup yang kekal, lakukan dengan setia apa yang menjadi ketetapan, petunjuk, aturan, perintah Tuhan di dalam kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa. Nah sekarang Kristen datang dengan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Nah, sudah, saya ya. Ya, silakan Bu. Ya, jadi gitu ya. Jelas Pak Jumat, comot-comot ayat ya memang comot-comot ayat gitu kan. Di dalam Keluaran 23 yang tidak boleh membunuh itu sama juga dengan Kejadian ya. Orang yang menumpahkan darah untuk orang lain ya, dengar ya. Barang siapa menumpahkan darah untuk orang lain, saya baca dulu ya. Kalau baca agak lama, jangan ini ya. Kejadian 9. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan kematian Yesus. Anda comot-comot ayat, sok tahu ajaran orang lain, lalu Anda gabung-gabungkan, Anda buat narasi sendiri sesuai dengan yang Anda mau gitu ya. Nih ya. Nih ya. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Elohim membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri ya. Yang tidak boleh, yang dituntut habis itu adalah manusia yang menumpahkan darah manusia. Tidak ada hubungannya dengan penebusan ya. Di dalam Yesaya 43, akulah yang menyelamatkan, akulah yang, sebentar saya baca lagi ya. Dialah yang menebus, dan menebus itu artinya dirinya sendirilah. Bukan mengorbankan orang lain, bukan membunuh orang lain, tetapi dirinya sendiri yang akan menjadi korban penebus salah ya. Ini artinya Anda mencomot-comot ayat, menggabung-gabungkannya, membuat satu narasi, jadilah pengajaran yang sesat yang nyata, ya kan? Matius 19 ayat 17 jelas mengatakan, untuk mendapatkan hidup yang kekal oleh orang kaya itu, Yesus mengatakan jangan turutilah, saya baca dulu ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal, endingnya apa Yesus bilang? Bukan melaksanakan hukum Taurat yang utama, tetapi juallah segala hartamu dan ikutlah aku, ya kan? Ikut Yesus yang jadi penyebab orang mendapatkan hidup yang kekal. Ya, dan sama ya di dalam Yohanes 10 ayat 28 itu ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah pengajaran Yesus yang kamu seleweng-selewengkan. Ya, Rasul Paulus bicara sebentar. Rasul Paulus bicara dengan nada yang sama seperti yang Yesus katakan. Di dalam Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita ya. Ini Rasul Paulus. Rasul Yohanes mengatakan lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Oke, itu yang harus Anda tahu ya. Alkitab kami tidak mengajarkan seperti yang Anda seleweng-selewengkan gitu. Ya, silakan Pak Silvan 1 menit lagi. Oke. Nah, ini Ibu bacanya di Yohanes 10. Coba Ibu baca di Yohanes 20 nomor 17. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalau di agama kami, Allahku dan Allahmu, seperti itu. Sudah jelas-jelas Bu ya. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ini Yesus loh.
Ini bro, Ya. Anda tidak akan bisa mengerti karena Allah kami roh. Kalau kami terangkan di sini tentu butuh waktu berapa round lagi gitu loh. Jadi itu sudah Ya. terlalu basi Ya, ya. ini Jadi aja, kalau Pak saya Juma terangkan. dulu aja. Silakan jawab kami, apa hubungannya hukum Taurat dengan Islam? Ya, Dan kenapa gini, hukum Taurat satu lagi apa Bu Ti. hubungannya dengan Islam? Jawablah, Bu Ti, jawablah. satu lagi tadi saya titip jawaban Bang Zuma ini. Ya. Bagaimana dia bisa mengatakan percaya Yesus menyembah Yesus? Anda sudah terlalu ngaco gitu loh. Sudah terlalu Iya, memaksakan nggak gitu loh. Kami tidak akan mengenal ajaran Anda dan tidak akan pernah berkompromi dengan Tuhannya Bang Zuma gitu loh, bro. Jangan terlalu Terus di Lukas memaksakan. 18 ini, Bang Ya, Silvas. sebentar, satu-satu, Bro Silvas. Di Lukas 18 nomor 19 mengatakan, Bisa. mengapa kau katakan aku baik, tidak ada yang baik selain Allah. Kan gitu. Ini Yesus loh yang berkata. Iya, nanti Kan kita gitu. bahas satu-satu. Saya jawab Allah Anda nanti. Silakan Bang Zuma. Anda terlalu jauh melangkah gitu loh. Saya sudah apa ya? Anda terlalu memaksakan gitu loh. Sehingga ada Yesus di dalam. Jangankan di pikiran Anda, di kitab Anda aja nggak ada tertulis Yesus. Gimana sih? Jawab itu dulu. Iya. Ya, yang lainnya silakan Bu Uti. Baik, Pak. Baik. Kalau Yesus itu kan nama dari dewa Zeus, Pak. Jadi nggak mungkin ada dalam tatanan ajaran para nabi. Oke? Yang ada mana? itu adalah Tunggu. Yasua. Saya enggak pernah Ah, tahu. Bang Yasua, Zuma. Pak. Yasua itu bahasa Arabaik. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Gini, Yosa, gini. Isa. Saya kasih Yesus, Yesus dari dewa Zeus. Jangan lari dari topik, Gitu loh. jangan lari dari topik. Jadi kalau Udah, Anda sebentar. berbicara mengenai konsep Tuhan, nanti Bapak kelabakan nanti kalau Oh, saya arahkan ke sana. jangan, Bang Udah, Zuma jangan nanti lari dari kelabakan topik. kalau Sekarang gini loh, lanjutkan, Zeus lanjutkan. ataupun Yesus, Anda harus terangkan Pak, dulu di Yesus yang mana. Pak, para Yesus nabi Kristus tidak atau Yesus ada yang mana? mengajarkan Yesus pemain bola. Tuhan mati jadi manusia. Itu hanya ada di ajaran paganisme. Catat Bukan, itu. itu karena ajaran Anda Sebentar, terlambat ya. datang Bang Zuma. Udah. Jadi Oh nggak enggak. mengerti. Justru ajaran saya datang meluruskan ajaran paganisme yang masuk ke dalam ajaran para nabi. Silakan Bu Uti. Mak, nggak boleh gini ya, saya mau teratur. Giliran Kalau saya, satu giliran menit. saya. Giliran Ya, saya. Saya kasih waktu dulu, sebentar. Saya kasih waktu dulu 47 berhenti di 50. Iya, giliran sama Bu Uti. 47, 3 Ya, menit kalau cuma, saya. cuma. Ajaran kasih mah gini, kalau dia 10 menit nggak apa-apa. Jadi gini, Apa aja? Udah terus Jadi gini. 3 sampai 50 ya. Al-Quran mengatakan begini, Bu. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kaffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum haqq. Jadi orang ahli kitab itu menginginkan agar kami umat Islam itu kembali kepada kekafiran setelah kami itu beriman. Makanya ada kedengkian, ada iri hati terhadap kebenaran ajaran kami. Kata Allah di dalam Al-Quran, fa'fu, maafkanlah mereka. Wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maafkanlah mereka, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika saya mengatakan kepada saudara, di dalam Hosea 12 nomor 3, di dalam kandungan dia menipu saudaranya sendiri, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Tuhan. Galatia 1 nomor 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini nubuatan digenapi oleh pendiri agama Anda. Makanya saya katakan kepada teman-teman Kristen di sini yang menjadi hakim atas penolakan atau penerimaan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, kita lihat dari aspek pengajarannya dia. Jangan aspek pengajaran gereja. Itu data di dalam kitab saudara. Yang dikatakan oleh Yesus itu tidak diragukan. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi antara penolak dan penerima Yesus itu kita lihat dari aturan mainnya Yesus. Yesus mengajarkan dirinya utusan. Umat Islam mengiyakan, tidak menolak itu. Yesus mengatakan dirinya adalah seseorang yang kemudian memberikan tanda mujizat dan tanda-tanda kepada Bani Israel. Kami tidak menolak itu. Ketika dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kami tidak menolak itu. Lalu perkataan Yesus yang akan menjadi hakim kelak untuk umat Islam itu yang mana? Gak ada. Sementara kalian nyata tertulis rapi di dalam kitab kalian, kalian juga belum ngeh. Kenapa
Kenapa? Karena kalian menolong orang-orang yang menyembur-jemburkan kebohongan. Contoh, Matius 7 nomor 22, nomor 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kalau melakukan kehendak Bapa, berarti muatannya kembali kepada hukum Taurat. Kehendak Bapa itu yang mana? Ya hukum Taurat, bukan hukum perjanjian baru. Hukum perjanjian baru itu buatan orang-orang yang kemudian melanggar semua aspek perintah Tuhan. Ya, Gitu loh, Bu. Jadi kalau ngomong emang rasanya cepet ya. Itu dari 51. Tuh lihat aja, saya nggak berbohong ya. Tadi saya suruh Anda berhenti di 50, sekarang udah 51. Ya, tadi di 37. Ibu berhentinya berapa menit kemudian? 54. Saya di 54. 3 menit, 3 menit. Oke, ya. 54. Ya, Kalau jadi- lewat berarti saya katakan Ibu pendusta. Ya, jadi yang pendusta Oke. itu karena kami tidak melakukan apa yang Anda ajarkan untuk Anda sebar-sebarkan kepada orang lain, Pak, ya. Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 15, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, karena memang dia sudah dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Dan di dalam Yohanes 6 kita sudah baca tadi 6:39, 49, 50. Inilah kehendak Bapakku, ya. Kehendak Bapa itu apa? Semua orang menerima karya tebusannya di dalam diri Yesus Kristus itu, ya. Inilah kehendak Bapakku, bahwa barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Di kitab Anda jelas dikatakan cuma Allah satu-satunya yang membangkitkan orang dari kubur, katanya kan. Tetapi di tempat kami yang membangkitkan orang pada akhir zaman itu adalah Yesus. Di tempat Anda paksakan, bukan Anda paksakan, Anda maunya itu sebagai Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati. Di tempat kami, Yesus